Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Periodisasi dan Karakteristik Sejarah Pendidikan Islam. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan periodisasi sejarah pendidikan Islam? 2. Apa tujuan periodisasi sejarah pendidikan Islam? 3. Apa saja karakteristik periodisasi sejarah pendidikan Islam? Dan yang keempat, apa yang dimaksud dengan kontekstualisasi periodisasi dan karakteristik? Materi pertama yaitu tentang definisi periodisasi sejarah pendidikan Islam. Periodisasi atau pembabakan waktu adalah salah satu proses strukturisasi waktu dalam sejarah dengan pembagian atas beberapa babak, zaman atau periode. Peristiwa-peristiwa masa lampau yang begitu banyak dibagi-bagi dan dikelompokkan menurut sifat, unit, atau bentuk sehingga membentuk satu kesatuan waktu tertentu. Periodisasi mengungkapkan intisar sejarah dan di dalamnya harus dapat dikenali jiwa atau semangat setiap zaman. Sejarah pendidikan itu sendiri pada hakikatnya tidak terlepas dari sejarah Islam. Oleh karena itu, periodisasi sejarah pendidikan Islam terdapat dalam periode sejarah Islam itu sendiri. Menurut Harun Nasution, sejarah pendidikan Islam itu terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, pertengahan, dan modern. Adapun tujuan dari penyusunan periodisasi itu adalah 1. Menyederhanakan peristiwa sejarah, mengaitkan peristiwa sejarah, membantu analisis sejarah, membantu menemukan kebenaran. Periodisasi yang sistematik dan memperlihatkan hubungan sebab akibat memungkinkan manusia untuk menemukan kebenaran tentang peristiwa masa lalu. Jadi tujuan diadakannya periodisasi ialah untuk mengadakan tinjauan menyeluruh terhadap peristiwa-peristiwa dan saling hubungannya dengan berbagai aspeknya. Pelaksanaan periodisasi yang paling mudah ialah dengan pembabakan yang disusun berdasarkan urutan abad. Akan tetapi, periodisasi yang demikian mempunyai kelemahan tidak mengungkapkan corak yang khas zaman-zaman yang ditinjau. C. Karakteristik periodisasi sejarah pendidikan Islam masa klasik tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode klasik dibagi ke dalam 2 fase, yakni fase ekspansi, integrasi, dan kemajuan yang terjadi pada tahun 650 sampai 1000 Masehi, dan yang kedua fase disintegrasi yang terjadi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Pada fase kemajuan, Islam mengalami internasionalisasi. Pada masa Bani Umayyah, Islam mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol. Pengaruh Islam kemudian meluas dari Afrika Utara sampai Spanyol di belahan barat. Lebih lanjut, perluasan ini menyentuh Persia hingga ke India di belahan timur. D. Karakteristik periodisasi sejarah pendidikan Islam masa pertengahan yang berlangsung pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Sama halnya dengan periode klasik, peradaban Islam pada periode pertengahan juga dibagi dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran dan fase 3 kerajaan besar.
pada fase kemunduran terjadi pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Desentralisasi dan disintegrasi meningkat. Di fase ini juga dunia Islam terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian Arab yang berpusat di Mesir, terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Sementara bagian Persia yang berpusat di Iran terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah. Pada fase 3 kerajaan besar yang berlangsung pada 1500 sampai 1700 Masehi, perhatian terhadap ilmu pengetahuan sangat kurang. Hasilnya umat Islam semakin mundur saat 3 kerajaan besar mendapat banyak tekanan. Kekuatan militer dan politik pun menurun. Karakteristik periodisasi sejarah pendidikan Islam masa era modern yang berkisar pada tahun 1800 sampai dengan sekarang. Periode modern tahun 1800 sampai dengan sekarang merupakan zaman kebangkitan umat Islam yang mulai sadar bahwa di barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Kebangkitan umat Islam ini dibagi lagi menjadi 2 periode, yakni kebangkitan awal pada tahun 1800 sampai dengan 1967 dan kebangkitan kedua pada tahun 1967 sampai dengan sekarang. Pada periode kebangkitan awal muncul kesadaran pentingnya pembaharuan dalam Islam, baik secara politik, militer, sosial, dan budaya. Sementara itu, pada kebangkitan kedua, kekalahan Arab oleh Israel tahun 1967 menjadi titik yang menggugah umat. Kemudian berkembanglah pemikiran-pemikiran filosofis dan metodologis dalam rangka pembaharuan Islam di era kontemporer. Kontekstualisasi, periodisasi, dan karakteristik sejarah pendidikan Islam dalam menghadapi era Society 5.0. Karakteristik sejarah pendidikan Islam selalu mengalami berbagai perubahan seiring dengan perubahan zaman, baik dari segi metode pembelajaran, sistem pendidikan, maupun kurikulumnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka pendidikan Islam pun dituntut untuk mengikuti periodisasi era Society 5.0. Modernisasi ini mutlak diperlukan, tapi tidak dalam artian membawa umat Islam ke dalam gaya hidup dan cara pandang Barat, tetapi modernisasi ini secara teknis di lapangan. Harus diakui, apa yang kita hadapi saat ini sangat berbeda dengan 2 zaman sebelumnya. Tantangan akan semakin berat mengingat keterbukaan yang secara nyata dihadapi umat Islam sekarang ini. Akan sangat tidak mungkin rasanya jika kita sebagai umat Islam masih menggunakan metode ataupun teknik-teknik terdahulu. Disinilah pentingnya perubahan modernisasi yang harus dilakukan umat Islam, dan tentunya juga tidak terlepas dari landasan Al-Quran dan hadis yang merupakan landasan bagi umat Islam di zaman keemasannya sampai dengan sekarang. Sekian dari presentasi pada kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.